segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tanya. Ya silakan. Aku Pak Ustadz. Ya. Nah, Ini lagi-lagi tapi pertanyaan titipan Pak Ustaz. Dari apa? Dari mana? Dari paguyuban ibu-ibu penyongkel spion motor. maling. Jatuhnya dia maling. Ada itu. Dia ketuanya. Itu maling ya? Oh, nah ini ngomong-ngomong soal emosi lagi Pak Ustadz selama berbulan puasa. Kan sekarang tuh lagi pada mulai banyak yang mau mudik. Saya tuh kurang betah kalau mudik di kereta ataupun di bus. Soalnya terakhir waktu itu saya pas lagi di bus, saya lagi mainin handphone nih Pak Ustadz. Saya tuh ngerasa risih, diliatin sama orang, diliatin terus pas saya lihat, ini orang kenapa yang punya handphone kok ngeliatin saya terus gitu. Maling, berarti ini maling. Maling handphone. Saya kan lagi main handphone diliatin nama yang punyanya, saya kan jadi ngerasa risih dah. Itu kan yang punya. Ya maling berarti bagaimana sih? Balikin dong. Nih, ini HP saya nih Pak Ustadz, ini HP saya. Ya. Ya kan? Nih. Saya lagi mainin cari- handphonenya, Mana HP saya? diliatin nama yang punya, saya kan jadi risih. Itu kayaknya HP gue deh, Jadi kayaknya gini. HP gue gitu. Mohon izin, tanpa menggurui hanya mengingatkan. Kita tidak boleh melakukan 3 hal kepada orang. Tidak boleh menyakiti hatinya, tidak boleh mengambil haknya, dan maaf, tidak boleh melukai tubuhnya. 1, 2, 3. Panjangan. Kepanjangan. Mulangnya jadi kepanjangan. Melukai, mencuri, menyakiti ya. 1, 2, 3. Melukai, mencuri, menyakiti. Ya, 1, 2, 3. Melukai, mencuri, menyakiti. 1, 2, 3. Melukai, mencuri, menyakiti. Karena segala sesuatu akan diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Makanan yang kita makan akan diminta pertanggungjawabannya, barang yang kita ambil, yang dicuri itu barang curian, ingat ya. Barang curian itu akan dipermalukan dari kemudian. Karena akan ditampakkan, apalagi mengambil, maaf misalkan Mas Igun punya sesuatu terus dicontoh sama orang, ada banyak apa namanya itu? Kerudung. Kerudung. Iya, kerudung aku kan Ya. Manja Ivan Gunawan iya. jadi Irfan Gunawan. Ya, Boleh terus tuh dicuri. tanpa izin sama resminya. lagi Kalau dia tidak ridho, tidak akan masuk surga orang itu harus. Ya, kalau itu sih saya nggak apa-apa, Pak Ustadz. Tapi kalau misalnya di studio tuh kadang saya pakai cincin, atau cincin saya diminta nggak balik gitu. Kalau itu gimana Pak Ustadz? Tapi soalnya tadi orang- Pak Ustadz aku Ya. bilang gini, Ya. kamu kan lagi berduka, udah cincinnya buat kamu aja gitu. Terus aku salah nggak Ustadz minta tambah 1 lagi. Ini kan lagi berduka, mumpung lagi berduka. Kalau nggak berduka kan belum tentu dikasih. Tidak boleh, Baik banget. tidak boleh menjual derita. Lo nggak boleh ngejual derita lo. Apalagi, mohon maaf sekali. Barang siapa yang meminta-minta akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Barang siapa yang meminta-minta akan memasukkan bara api di mulutnya. Jadi mendingan gak usah minta, langsung ambil aja gitu Pak Ustadz. Nyolong. Makanya gini, dianjurkan bersedekahlah, menyumbanglah supaya orang tidak meminta, tidak menghinakan diri. Pak Ustadz, mulai sekarang aku akan keluar dari himpunan ibu-ibu pencongkel motor Iya. itu ya. Tapi Pak Ustadz, kita kan sebagai umat muslim diancur untuk saling memberi. Saling memberi. Bahkan kepada orang yang tidak punya gitu Iya. kan. Karena pahalanya besar, misalnya kayak Raffi suka kasih hadiah gitu kan. Nah, saya kan suka ngeliat banyak orang yang kadang-kadang mereka tuh nggak mau ngasih sesuatu. Nggak ada inisiatifnya. Contoh misalnya kayak, padahal sendalnya bagus, kok nggak pernah mau ngasih ke kita yang nggak punya sendal bagus. Saya inisiatif, biar dapat pahala itu orang. Saya ke masjid, saya tukar sendalnya sama sendal saya yang jelek. Astagfirullahaladzim. Dia dapat pahala, dia dapat pahala. Aja kayak gua tadi. Dengerin, kalau udah jelek jangan nyopet. Ya. Astagfirullahaladzim. Tapi nuker sih. Tapi dia dapat pahala kalau dia ikhlas. Dia usah ikhlas. Tambah kali nggak apa-apa kok Pak Ustadz ya. Harus ada keikhlasan ridho orangnya. Ridho nggak orangnya? Siapa tahu dia Rizky nggak Ridho. Rizky Ridho. Cuma penyanyi dangdut. Kembar. Tolong jangan banyak bercanda, ini serius. Ya, saya mau nanya. Oke. Mewakili suami-suami yang istrinya masuk perhimpunan pencongkel spion tadi. Kan kita tuh harus belajar berkuda katanya. Ya. Gimana hukumnya berkuda sambil menyeret orang itu? Dari tadi mata saya terganggu. Nah, nggak apa-apa. Ini Ustadz ngomong soal pekerjaan. Pekerjaan. Ya kan ada orang kayak memilih pekerjaan. Ya kan karena memikirkan dampaknya buat dirinya, buat keluarga, buat orang-orang di sekitarnya.
Tapi ketika ada suatu pekerjaan besar dan dia menolak itu, apakah itu termasuk ke dalam kategori menolak Rezeki ya? ridho? Kan tadi Rizki. Rizky, nih. Ridho. Menolak Rizki. Gini, alhamdulillah kita mintanya 5 kalau rezeki. 1, ya Allah, tambahkan rezekiku yang banyak, mudah, halal, lagi berkah. Jadi 5 ini yang kita harapkan. Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah, jadi tinggal kita meminta tambahannya Katanya nggak boleh minta tadi Pak Ustadz, nanti kepada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua sudah ada rezekinya, tapi ada rezeki yang memang harus kita jemput dengan cara kerja. Tapi kalau kita memilah-milih pekerjaan itu bagus. Karena kenapa? 1, jangan sampai justru menjerumuskan kita. Jangan sampai tidak halal, tidak berkah, itu yang harus kita jaga. Mbak Bunda mau aku tanya mau nggak? nanya. Bunda. Bunda aja lu. Rumah sakit, Bunda. Aku mau tanya. Ayah bunda kali ah. Lucu nih Virgoun. Aku mau tanya dong. Iya, siap. Nah ini kan semenjak jadi single parent ini kan aku bener-bener kerjanya tuh padat banget jadwal. Dan kadang-kadang nih suka tanpa aku sengaja itu kayak ada kewajiban aku sebagai ibu misalkan ke anak-anak gitu. Ada yang ke-skip tapi tanpa aku sengaja ini Pak Ustadz. Jadi kayak yang semampu aku aja, yang sebisa aku nih aku kerjain. Tapi kan namanya manusia ya kita kan banyak hilaf. Jadi sering ada yang skip gitu loh. Tugas-tugas tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Itu gimana sih hukumnya Pak Ustadz? Aku dosa nggak? Orang wanita boleh bekerja. Kenapa tidak? Yang penting ada 5 ini. 5 lagi ya. Yang pertama, seorang ibu harus ada di sisi anak ketika dia sakit. Iya. Itu tidak bisa terwakili. Karena ibu itu membuat menenangkan. Yang kedua, ketika anak sedih. Ibu harus ada di sisinya. Karena ibu pemberi kasih sayang. Jadi sakit, sedih. Kemudian yang ketiga, berprestasi. Jadi anak itu butuh dukungan, butuh kebanggaan. Hebat kamu, Nak. Support orang tua, ibu. Ibu. Contoh. Yang keempat, ketika anak liburan. Ibu harus ada di sisi anak ketika anak liburan. Kalaupun ada ayah, pasti ibu lebih bagus. Karena ibu itu lebih cekatan. Lebih cepat. Ma, bajuku basah. Pasti ada. Cadangan. Banget. Tapi kalau bapak, kalau bajuku basah, pakai aja dulu nanti keren sendiri tuh. Itu bener banget, Masya Allah. Yang kelima. banget Yang kelima adalah usahakan ibu ada di sisi anak ketika peristiwa itu hanya sekali seumur hidupnya. Seperti ulang tahun. Mudah-mudahan. Itu sekali seumur hidup. Ya. Pernikahan. Insya Allah Pernikahan. sih. Kita usahakan selalu ada Pak Iya. Ustadz, Jadi tapi kebetulan ini Pak Ustadz mau potong ya. Ya. Kebetulan aku semalam juga kan sempat nggak bisa tidur. Aku sempat menjahit sebuah tayangan. oh Igun editor lagi ya. Ya. Halo Mami, ini Starla. Mami semangat kerjanya ya. Mami harus bahagia. Tapi maafin Lala kalau kadang nggak suka nurut sama Mami dan bikin Mami sedih. Tapi Lala sayang banget. Lihat anak seperti itu gimana? Karena kita harus ada di sisi anak ketika anak tumbuh kembang. Iya. Ada momen kita harus ada di sisi anak. Anak lagi nonton. Iya. Ucapkan terima kasih dan berikan pengertian kepada anak bahwa kita harus melanjutkan hidup. Ayo. Apa yang ingin diungkapkan sama anak yang ada? Iya, kita sama Lala tadi ya. Makasih banyak ya Nak. Makasih banyak udah jadi anak yang soleha, anak yang penuh dengan pengertian, anak yang kritis, banyak bertanya, Masya Allah, anak yang suportif banget, selalu ngertiin maminya sibuk cari uang, bener-bener dia yang handle, kamu yang handle adik-adikmu semua, ngejagain adik-adikmu, Masya Allah mami sangat-sangat bersyukur untuk punya kalian. Amin, amin ya rabbal Kita alamin. mungkin bisa kasih hadiah buat anak-anak chat baru di rumah kali sayang. Ada ya, kita Udah chat ada, ada. emang Iya. ada? Iya. Ya, Siapin chat barunya. ada warna-warna terbaru mungkin. Siapa ada? Kasih. Saya akan memimpin. Saya akan memimpin. Oke ya, boleh ya.
cepetan. Kalau nggak buru-buru nanti pantainya penuh loh. Aduh aku tuh males banget sebenarnya. Kayak di momen libur panjang kayak gini, pantai-pantai tuh pasti pada penuh. Rasanya tuh ya, aku tuh pengen deh punya pantai di rumah. Tapi mustahil ya. Siapa bilang mustahil? Aku punya pantai di Andara. Tapi ini beda. Ini lewat sentuhan warna Fine Renewal Trend Warna Ramadan 2024-2025 dari Nippon Paint. Sini deh. Kamu lihat dong. Ini bener-bener ruang tamu aku tuh jadi berasa ada di pasir pantainya, ada sentuhan biru baharinya, pokoknya bernuansa pantai. Wah pantesan ya rumah Andara setiap hari banyak tamunya. Pasti karena semua orang pada pengen ngerasain pantai di dalam rumah. Kamu tahu tuh, padahal aku udah bilang loh, cat aja pakai cat Nippon Paint. Cari catnya gampang, udah tersedia di 8.000 toko bangunan di seluruh Indonesia. Juga ini tersedia loh di marketplace kesayangan kita semuanya. Ditambah lagi, Nippon Paint lagi bagi berkah warna Ramadan. Aduh itu apalagi tuh berkah warna Ramadan? Hah, kamu nggak tahu? Wah. Ya Allah, jadi setiap pembeli cat produk Ramadan Nippon Paint minimal 1 juta, kamu bisa dapetin cashback 80.000 tunai. Caranya gampang banget. Tinggal upload aja saat pengecatan dan lampirkan struk belanja kamu. Gunakan hashtagnya berkah warna Ramadan, Nippon Paint dan juga hebatnya Nippon Paint. Dan untuk info lebih lanjut cek langsung di Instagramnya @nipponpaintindo. Wah oke deh kalau gitu temenin aku yuk, aku mau ke toko bangunan. Enggak takut sama Mama Gigi. Udah mendingan sekarang kita nggak usah ke toko bangunan. Kita bagi-bagi kuis aja mau nggak? Udah ada 1 orang pemenang. Ikutan kuis di Instagram. Ada Erika di Pekalongan. Langsung aja kita telepon. Kalau aku sebut Nippon Paint, kamu jawabnya sentuhan warna baru hiasi Ramadanmu. Gitu ya. Oke. Nippon Paint. Nippon Paint. Sentuhan warna baru hiasi Ramadanmu. Oke. Cakep. Dengan siapa di mana? Oh tadi dengan Erika di Pekalongan. Pertanyaannya, Di di mana? mana kita bisa menemukan cat Nippon Paint? A. Di 8.000 toko bangunan dan marketplace. Atau B. Di toko obat terdekat. Yang A di 8.000 toko bangunan dan marketplace. Selamat 2 juta, 2 juta rupiah. Jangan lupa ya dipotong pajak ya. Kalian juga bisa ikutan kuisnya di Instagram @transtv_corp dan juga Nippon Paint Indo. Dan bisa langsung memenangkan hadiah lainnya dari Nippon Paint. Nippon Paint, sentuhan warna baru hiasi Ramadanmu. Nippon Paint, Nippon Paint, Nippon Paint keren warna Ramadan. Nippon Paint, Nippon Paint, keren warna Ramadan. Pak Ustadz, Ya, emang bener ya? Ya. Kalau pas lagi bulan puasa, tapi ngecatnya nggak pakai Nippon Paint itu dosa emang bener. Iya harus pakai Nippon Paint. Pak Ustadz kan ini mau lebaran nih, biasanya di kampung-kampung aku tuh kalau mau lebaran, nggak tahu ya ini kalau di kampung orang, tradisi ngecat rumah tuh harus karena kenapa? Kita harus baju baru, suasana baru. rumah baru rumah dengan cat baru pakai Nippon Paint gitu ya Ustadz. Nah, buat kita semua, Masya Allah, Tabarakallah, Ramadan mengantarkan kita banyak kemuliaan, keberkayaan, dan kebaikan di dalamnya. Makanya pertanyaannya, apakah Ramadan ini bisa merubah kita? Jawabannya iya, karena Ramadan itu mengantarkan banyak kemuliaan di dalamnya. Malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun, malam keempat Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang yang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan usnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, 20 Ramadan dimasukkan dalam Ya. surga Firdaus. Dan itu, 21 Ramadan. betul. Itu tadi 3 hari 3 malam ngapalin yang tadi ya itu ya. 21 Ramadan dibangunkan satu rumah di surga. Ya, 22 22 Ramadan Ramadan dibangunkan satu istana. 23 23 Ramadan satu kota. 24 Ramadan 24 doa kita diijabah. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun. 27 Ramadan dibudahkan berjalan di titian 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. 29 Ramadan. 29 Ramadan pahala haji untukmu. 30 Ramadan. Dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai Amin ya hamba Allah. Rabb.
Satu hal buat kita, ayo raih Ramadan ini jangan malah berlele tapi harus semangat. Nah untuk itu, yuk kita sama-sama persiapan untuk buka puasa. Betul. Jangan lupa bersama dengan Nippon Paint. Buka.